Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya di channel Olah Sukmo. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun dan selalu di dalam lindungan Tuhan ya. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi energi ya. Meditasi energi ya adalah olah energi, olah kebatinan, dan olah spiritual. Maka energi yang berhasil dihimpun dari laku meditasi kebatinan spiritual ya, itu bisa diolah menjadi energi kekuatan kanuragan dan tenaga dalam. Kekuatan kebatinan atau kekuatan spiritual juga bisa diolah menjadi kekuatan roh atau sukma yang berasal dari kekuatan sugesti kebatinan dan spiritual ya. Jadi meditasi energi ini memfokuskan kepada sumber-sumber energi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas di video yang lain ya terkait sumber energi. Ada air, juga bisa kita serap energinya, ada matahari, ada api, ada angin, ada bumi, ada logam, dan sebagainya. Kesemuanya sumber energi tersebut mempunyai karakter fisik yang berbeda-beda ya, yang bisa kita serap untuk olah energi ya, sehingga tubuh kita menjadi kuat baik secara spiritual maupun secara rohani. Selanjutnya ya, energi yang berhasil dihimpun dari alam ya, itu merupakan energi potensial ya, jika sudah diolah menjadi energi kekuatan kanuragan atau kebatinan spiritual ya, menjadi berbeda sifat dan karakteristiknya, tidak sama lagi dengan energi aslinya yang dari alam mengikuti bentuk pengolahannya. Jadi di sini pada saat kita menyerap energi, katakanlah ambil contoh air ya, kita serap energi air ya. Nah, energi tersebut akan berubah, itu tergantung dari bagaimana cara kita mengolahnya ya. Ibaratnya anda ambil minyak ya, minyak bumi katakanlah seperti itu, anda tambang, itu bisa keluar premium, pertamax, pertalite, aspal, dan sebagainya. Sama halnya seperti itu ya energi ya. Pada saat kita mengolah, untuk apa? Meskipun sumbernya sama, tetapi pada saat kita olah itu bisa beda-beda hasilnya ya, seperti itu ya. Dan yang mengolah pun beda, hasilnya juga akan beda. Jika energi ya energi alam ditampung saja di dalam tubuh, kemudian akan menjadi energi potensial yang akan menambah kekuatan tubuh, stamina, kesehatan, dan kebugaran. Dan energinya sewaktu-waktu bisa juga dikeluarkan untuk aktivitas tertentu. Biasanya kekuatan akan muncul sendiri tanpa disengaja, misalnya ketika sedang emosi atau sedang berkelahi ya. Jadi energi ya yang kita serap ya dari alam ya, itu kalau kita tidak olah itu akan menjadi energi potensial ya. Jadi mengikuti dari tubuh kita ya, jadi sifatnya potensial ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk di alam gaib ya, karena masih bersifat potensial, kecuali Anda turunkan energi sesuai dengan vibrasi ya, sesuai dengan channeling ya, gelombang dari makhluk gaib tersebut, itu baru bisa digunakan. Kalau energi kita sama seperti kita manusia umumnya ya, nggak bisa digunakan ya teman-teman. Jika seseorang sudah menguasai teknik kekuatan rasa atau sudah menguasai teknik penggunaan energi, maka energi potensial itu akan dapat digunakan dengan sengaja untuk banyak tujuan ya. Bisa untuk kewibawaan, pengobatan gaib, pakar gaib, dan sebagainya.
Jadi energi-energi tersebut ya teman-teman bisa digunakan untuk menghancurkan energi gaib ya, kan sama-sama energi. Kita serap energi alam, makhluk gaib ini juga energi. Kita tinggal ambil sesuai dengan porsinya. Katakanlah ini kuntilanak, kita mau bersihkan, ambil aja sedikit energi api kan, untuk membakar bisa. Untuk pemakaran saya ambil energi air biar sejuk rumahnya. Untuk pengasihan juga bisa, kita ambil energi air, kita buka aura kita, kita kasih pengasihan. Itu bisa dengan energi itu, tanpa mantra, tanpa doa, hanya menggunakan sugesti ya, melalui olah rasa ya. Ilmu ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ya teman-teman, jika Anda paham ya. Cuma memang bahasa saya biar Anda juga bingung juga ya, karena kalau instan nanti hasilnya juga kurang bagus. Anda harus memahami step by step ya. Ya, jika energi itu berhasil disatukan dengan tubuh, orang terasa bertenaga ya. Jadi seperti dicas ya teman-teman. Kalau HP itu dicas, powernya kembali lagi. Seperti itulah energi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung, misalkan lelah, apa kurang energi, Anda bisa nyerap energi apa yang Anda butuhkan. Tetapi untuk penyerapan energi ini itu dibutuhkan latihan ya teman-teman, latihan olah rasa namanya. Jadi Anda bisa tahu kalau energi itu terserap. Tapi kalau Anda tidak tahu energi itu terserap, Anda meditasi ya percuma teman-teman ya, tidak tahu hasilnya. Nah, makanya langkah pertama ini Anda harus paham dulu tentang olah rasa ya. Nanti kita akan buatkan videonya ya teman ya. Selanjutnya, jika dalam melakukan meditasi energi itu energinya dialirkan mengisi cakra-cakra energi tubuh ya, jadi ya disatukan dengan tenaga dalam yang sejenak diolah kembali bersama dengan olah gerak dan olah nafas untuk menyatukan energi dengan energi tenaga dalamnya, itu akan secara signifikan memperbesar kandungan energi tenaga dalam orangnya. Sebaiknya jangan digunakan untuk mengisi cakra-cakra energi di kepala, karena kepenuhan energi di kepala bisa menyebabkan kepala pusing dan pening ya. Jadi apapun ya teman-teman, kalau itu berlebihan juga nggak baik. Energi juga kalau kelebihan juga nggak baik, jadi harus sesuai dengan porsinya ya. Akan muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana cara memperbesar wadah energi ya, pasti kalau Anda punya kasus seperti ini, bagaimana memperbesarnya ya. Anda sugestikan tubuh Anda itu seperti gentong ya, gentongnya membesar ya, yang diisi yang tidak akan pernah penuh ya, yang elastis ya, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita bermain tentang energi, bermain dengan kebatinan spiritual, itu nggak akan ada habisnya, pasti ada jalan ya, tergantung kita mau belajar atau tidak. Jika energi hasil lagu meditasi energi itu berhasil diolah ya dengan olah kebatinan ya, mengedepankan kekuatan rasa di dada dan visualisasi, energi akan menjadi besar dan padat. Selain murni untuk tujuan kekuatan keilmuan kebatinan, energi kebatinan ini juga dapat diolah dengan sugesti kebatinan kanuragan untuk tujuan mempertinggi kekuatan kanuragan seseorang ya. Jadi apabila energi ini ya benar-benar sesuai ya, sesuai dengan petunjuk di video ini, kita menghimpun ya, menggunakan rasa ya, olah kebatinan ya, bukan olah pikiran ya, itu akan justru mempunyai kekuatan yang powerful ya teman-teman ya, halus, powerful, dan dapat digunakan di dunia nyata maupun di dunia gaib
ya. Kalau yang satu hanya digunakan di dunia, kalau kita olah secara pikiran, itu hanya bisa digunakan di dunia nyata, tidak di dunia gaib. Nah, itu bedanya. Jika berhasil diolah dengan sugesti spiritual, dengan kekuatan visualis pikiran, energinya akan menjadi halus tetapi tajam, menjadi energi dan kekuatan spiritual, ya. Jadi energinya ini halus tapi tajam. Wah, ini. Kalau orang Jawa kan seperti itu ya teman-teman, ya. Jika ditujukan untuk menaikkan kekuatan sukma, maka selama menurunkan energi, kondisikan batin untuk kita sebagai pancer dan para sedulur papat untuk bersama-sama menyerap langsung energi yang turun. Untuk keperluan itu diperlukan pemahaman kita mengenai sifat roh sukma kita sendiri. Jadi meditasi energi ini ya, kita juga bisa melibatkan ya harus ya melibatkan sedulur papat kita ya. Kita ya, mungkin sudah saya bahas ya di video sebelumnya ya, sedulur papat limo pancar ya. Pada saat kita meditasi, mereka juga kita ajak meditasi. Pada saat kita menyerap energi, mereka juga kita ajak menyerap energi ya, sehingga kekuatan itu tidak hanya pancarnya saja, tetapi secara gaib kita pun sukma kita ya, keempat itu juga akan semakin kuat ya teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, mumpuni, Anda pun juga bisa medar sukmo ya teman-teman. Seperti filmnya Kian Santan itu teman-teman, bisa membelah raga. Itu namanya medar sukmo ya kalau di Jawa. Ya latihannya seperti ini. Kesimpulan ya, meditasi energi ini ya adalah teknik keilmuan tingkat tinggi ya. Jika seorang belum memiliki pemahaman tentang teknik pengolahan energi, maka efektivitasnya dalam memperbesar tenaga dalam seorang atau untuk keperluan kanuragan atau untuk kekuatan tubuh menjadi terbatas. Begitu juga seorang belum memiliki pemahaman tentang olah batin dan olah spiritual ya. Jadi kalau teman-teman belum memahami ya, mohon maaf ya, belum memahami terkait dengan spiritual ya, mungkin Anda melihat video ini hafalah seperti itu. Padahal kalau Anda sudah paham ya, sudah melalang buana, minimal Anda mengenal dunia spiritual ini, dunia ilmu hikmah, ilmu kejawen itu 4 tahun lah. Itu Anda mungkin sudah paham ini ya. Jadi meditasi penyerapan energi ini kita menggunakan potensi yang ada dalam diri kita ya, tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan doa, tidak menggunakan wirid, dan tidak menggunakan kodam. Benar-benar kita melatih rasa kita melatih batin kita melatih sukma kita melatih roh kita, sehingga benar-benar mumpuni baik di dunia nyata maupun di dunia gaib ya. Demikian teman-teman, sedikit pembahasan tentang meditasi energi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.